Anak gua anak. Ada tamu. Ayo masuk. Jaga alhamdulillah kemana lah. Assalamualaikum. Gue nungguin aja sih enggak. PKS satu sama tujuh. Oh ya. Oh, anu berarti mana ya? Tonton. Belum kan? Bang, ini panjang jawab. Ini alhamdulillah kan ya. Ahmad, itu tangga saya. Ustaz Ahmad itu apa? Ustaz Ahmad. Kita kata itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Ya, bagi yang baru datang atau masih di luar, kita posisikan untuk yang ada di dalam musola itu bapak-bapak atau ibu, sedangkan yang ada di tenda adalah ibu atau apa? Pegang ini. Bang. Ya, baik, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu dong. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir di bersama-sama di tempat yang berkah ini, yaitu di Mushola Zikra. Lalu pula kita panjatkan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, sehingga kita saat ini berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama saya Arif sebagai membawa acara pada malam hari ini ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu yang mungkin pada malam hari ini baru pertama kali hadir ya di Mushola Zikra. Mengucapkan selamat datang, telah berkenan hadir di acara kami, di acara Ruqyah Syariah. Baik itu informasinya melalui saudara atau melalui media sosial. Kemudian kami juga mohon maaf sekiranya kondisi mushola kita apa adanya, dan termasuk juga penyajiannya, mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan susunan acara yang akan kita jalani bersama pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan pertama dari Bapak RW10, Bapak Insinyur Haji Sumardo. Kemudian sambutan kedua Bapak DKM Mushola Zikra, Bapak Ari Saryono. Kemudian acara yang ketiga yaitu kita masuk ke acara inti, yaitu Ruqyah Syariah. Kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyampaian sedikit materi oleh guru kita Ustadz Ari Wahyudjarmiko, yang pada malam hari ini insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Kemudian setelah penyampaian materi dan diskusi atau tanya jawab, kita bersama-sama akan melakukan bagaimana belajar untuk ruqyah mandiri. Nah, mungkin di sini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin baru kali ini ikut, nah atau sudah pernah, gitu ya. Jadi kita sama-sama mengulang kembali, mungkin sama ini kita lupa atau sekedar semakin ingat lagi. Kemudian yang terakhir yaitu ruqyah massal ya. Jadi nanti insya Allah akan dibantu oleh guru kita untuk bersama-sama ruqyah massal. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk teknisnya nanti untuk pada saat ruqyah, Bapak-bapak nanti insya Allah menghadap ke kiblat ya, nanti memposisikan diri menghadap ke kiblat semua setelah penyampaian materi dan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Amin. Menginjak acara yang kedua yaitu kata sambutan. Kata sambutan oleh Bapak Ketua RW10 Bapak Insinyur Haji Sumardo. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du.
ahli wahyu. Mohon maaf kalau jika ada jeritan yang kurang tepat. Dan yang kami muliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir di sini, khususnya mushola jamaah mushola Al-Iqra, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini bisa berkumpul dan bisa hadir, yaitu untuk mengikuti acara Ruqyah Syariah. Ini adalah sangat-sangat bermanfaat sekali. Jarang saya temukan di mushola ada acara seperti ini. Faidah daripada Ruqyah Syariah ini adalah insya Allah kita mendapat berkah dari Allah dan kita mendapat kesehatan baik lahir maupun batin. Dengan istilah kedokteran baik medis maupun non medis. Jadi insya Allah dengan nanti kita diruqyah oleh guru kita menjadi sehat dan menjadi menambah ketakwaan kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya berpesan kepada diri saya, khususnya kepada jamaah dan yang hadir di sini serta ibu-ibu, setelah mengikuti acara Ruqyah Syariah ini, karena beliau bertempat tinggal di Jogja, guru kita ini. Jadi kami mohon nanti setelah beliau ada di sini untuk mengikuti kembali. Karena dengan seringnya ruqyah, insya Allah kita akan terjaga dari godaan syaitan dan yang lain-lainnya. Itu saja. Dan sebagai pengetahuan, kalau insya Allah di ruqyah itu baik yang ada di diri kita, lahir maupun batin, insya Allah kita akan sehat. Sebagai pengetahuan adalah kalau jin atau setan itu adalah sakti, bisa masuk ke dalam sel darah kita. Tapi lebih sakti dan lebih maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nanti insya Allah di ruqyah kita sudah terbebas dari penyakit medis dan non medis. Jadi saya pesan sekali lagi, nanti apabila beliau hadir mungkin beberapa hari atau beberapa bulan, ya, jadi tolong dihadirkan kembali untuk menjaga kesehatan kita. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Ketua DKM serta jajarannya, yang mana beliau begitu antusias dan semangat untuk menyehatkan kita semua, khususnya warga global ini dan yang ada di luar global ini. Ini sangat saya dukung sekali. Jadi saya juga banyak terima kasih juga kepada Bapak Haji Dodi Ilyas, wasilah beliau lah yang memperkenalkan kita di sini. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yang ada di sini. Ya, jadi sekali lagi untuk kesehatan kita bersama, hadirlah sering-sering ruqyah syariah ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak RW semua atas kata sambutannya. Melanjutkan ke berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua DKM Mushola Al-Iqra Bapak Aris Halimah. Bapak Aris yang bersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh keberkahan ini, kita bisa berkumpul di Mushola Al-Iqra. Saya ucapkan selamat datang kepada para jamaah, khususnya guru kita Ustaz Ari Wahyu yang menyempatkan waktunya untuk menengok kami kembali bersilaturahmi di global ini. Ini mungkin yang keempat kalinya. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, umur panjang dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya, Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih
sehingga juga bisa terlaksana. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan panitia yang telah berjibaku ya kita mempersiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dan bisa istiqomah, kita bisa menjalankan apa-apa yang disunahkan untuk diperintahkan Allah. Salah satunya dengan mencari kesembuhan juga dengan ruqyah syariah. Yang kedua, apabila nanti dalam pelaksanaan maupun dari sambutan dari kami itu kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi jamaah semuanya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya tidak mau berpanjang lebar. Nanti tadi sudah disambutkan oleh Pak RW mengenai syariah sebisanya. Nanti yang lebih dalam lagi akan disampaikan juga dari Ustaz kita, Ustaz Ahli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dekan, Bapak Arisalam atas sambutannya. Baik, kita menuju ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu yang pertama adalah materi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya punya pengalaman atau punya keluhan atau apa yang kira-kira masih ada di benak yang kurang jelas atau belajar tentang ruqyah syariah, silakan ditanyakan langsung. Mohon izin mengingatkan di malam hari kami menyampaikan untuk materi dan tanya jawab kita batasinya 30 menit agar nanti pada saat sesi berikutnya kita bisa lebih maksimal. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada Bapak Ustaz Ari Wahyu kami persilakan. Mungkin buat jemaah yang kedua bisa masuk, jadi membuat dua soft melingkar, insya Allah. Allah sudah izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, semangat sekali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini di hari Jumat, hari yang penuh berkah, di mana Allah Ta'ala sudah mempersiapkan, mentakdirkan kami bisa hadir, rekan-rekan bisa hadir, duduk di majelis di rumah Allah yang Allah berkahi ini. Tidak serta-merta rekan-rekan berjalan, duduk dan menikmati materi, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah meringankan langkah kaki rekan-rekan, jamaah rekan-rekan yang mungkin dari jauh-jauh hari, yang dimana lewat media sosial, update status ataupun undangan-undangan resmi dari para panitia, para jamaah. Bisa jadi ini merupakan doa dari rekan-rekan yang sudah lama atau mungkin tidak berdoa tentang pelatihan ruqyah syariah. Bisa jadi anak-anak kita, istri kita, suami kita yang mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan jalan supaya Allah berikan kemudahan dalam musibah yang selama ini dialami dari sebagian jamaah. Hidayah tidak didapatkan kepada sembarang orang. Hidayah didapat kepada hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan dan Allah izinkan. Artinya, yang hadir di sini merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah sayangi, yang dimana mungkin di waktu silam kita banyak dosa, banyak perbuatan maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan aib kita. Allah menyembunyikan sesuatu rahasia. Jikalau rahasia itu terbongkar oleh semua umat tetangga kita, mungkin kita malunya luar biasa. Akan tetapi Allah masih sayang sama kita. Allah memberikan petunjuk dengan sakit. Allah memberikan musibah sebagai penggugur dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mulai, saya sungguh berterima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh kalangan, terutama yang pertama kepada Kepala RW Bapak Insinyur Haji Muhammad Sumarjo, dan juga kepada Ketua DKM Pak Aris, dan juga kepada moderator yang Masya Allah yang selalu menyempatkan waktunya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang Allah berkahi ini, kepada Mas Arif, dan juga tidak lupa kepada pencetus. Dari kami belum hadir di sini, berawal dari pojokan perumahan Global Living, hanya nongkrong-nongkrong, ada yang kena jebakan, yang ketawa-tawain okay? Dan di situ Allah izinkan manfaat yang luar biasa, sehingga pada kesempatan keempat kali ini kami bisa mengisi di rumah Allah Ta'ala ini, di musola Az-Zikra ini. Masya Allah, Az-Zikra selalu mengingat Allah Ta'ala. Semoga apa yang menjadikan kegiatan dalam pembangunan ini Allah realisasikan, Allah berikan semua penduduk di Global Living, di sekitar Global Living, seluruh masyarakat di sekitar sini akan mendapatkan manfaat dari
para jamaah hadirin di sini dan terutama para panitia yang sudah menyiapkan acara yang begitu luar biasa. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengan usahanya, kegigihannya, keikhlasannya, kesabarannya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan segala upaya yang beliau miliki hanya untuk kita umatnya. Dan disitulah kita mendapatkan disatukan satu visi, yaitu Islam dan As-Sunnah, yang dimana salah satu bentuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ruqyah syariah. Nah, sebelum kita, mungkin waktunya sangat mepet sekali, insya Allah sampai jam 9 kami gabungkan antara pertanyaan dan materi. Insya Allah silakan buat bapak ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang ada belenggu di dalam tubuh, adanya pertanyaan yang selama ini mungkin perlu dipertanyakan, silakan tafadhol buat bapak-bapak, buat ibu-ibu dipersilahkan monggo. Mungkin ada mic yang belum ada nih. Gimana? Oh, terakhir. Dipersilahkan, monggo, masya Allah. Buat bapak-bapak dulu mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, di diri saya ini mungkin yang sudah nempel di badan saya ini dalam 2 tahun. Saya masalah bisnis proyek 2 tahun ini ambles, tidak ada sama sekali. Kedua, mata saya tiba-tiba gelap. Maaf ada ini semua kawan-kawan bapak-bapak Pak Haji-Haji semua. Karena kelihatan wajah mukanya kayak apa. Karena saya punya teman covid namanya kabur di rumah saya. Saya minta tolong sama Pak siapa yang punya Pak Ibu saya. Mudah-mudahan kabulin penyakit saya bisa dicabut. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih? Pak Sutardi, Pak Suherman, masya Allah. Beliau menyampaikan tentang keluhan selama beberapa dekade ini, 2 tahun ini ya Pak, di pandangannya, di kakinya ada permasalahan yang mungkin sudah kemana-mana juga, sudah berobat kemana-mana. Oh, dokter sudah diperiksa dari dokter, dari medis sudah diperiksa hasilnya. Tapi sekali semua maaf aja di Indonesia dibilang jangan, kalau enggak jualan nanti, kalau nggak sembuh ya buka, begitu aja. Saya mah berani daripada buka mendingan obat-obat aja lah gitu. Insya Allah nanti coba jam 9 atau agak lebih dikit ya, kami akan mendiagnosa dengan cara kami akan bacakan ayat-ayat Al-Quran Karim. Nanti jika di dalam tubuh
ada panas, ada percikan halilintar, kami ada video yang dimana ibu ini sudah bertahun-tahun memiliki sakit di bagian pandangan. Seorang anak yang menemani selama 10 tahun lebih, beliau merawat ibunya ini, dan alhamdulillah azza wa ta'ala di ruqyah yang mungkin puluhan kali dan sudah diterapi, alhamdulillah Allah izinkan beliau sembuh di tempat. Bismillah ya atas izin Allah Ta'ala. Ya, semoga nanti kami harapkan Al-Quran yang kami bacakan, materi yang sedikit ini kami paparkan, insya Allah mendapatkan keberkahan buat Bapak Suherman dan juga jamaah yang lainnya, yang dimana mungkin belum sadar bahwa dirinya dalam keadaan yang diganggu, karena beberapa teman-teman memandang penyakit itu hanya secara fisik, sedangkan hal yang lain, contoh masalah sholat, tidak dipikirkan. Misalkan bangun kesiangan, tidak dengar azan, lupa rokaat, itu merupakan suatu penyakit yang pasti, penyakit yang tidak disadari. Nah, asal muasal itu nantinya malah akan ketika sholatnya rusak, maka qalbunya pun akan rusak. Ketika qalbunya rusak, jasadnya ikut rusak. Insya Allah Bapak Suherman, kami akan berikan apa yang kami punyai. Materi-materi ini silahkan dibagikan dan gratis. Insya Allah ini sebagai jariah kami. Begitu nih Pak Suherman nih, Insya Allah Allah sebutkan. Untuk yang lain bapak-bapak, untuk ibu-ibu, Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ibu ada yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Masya Allah. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, kami akan menyampaikan beberapa mouse-nya nggak muncul, Masya Allah. Muncul. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami menyampaikan materi ruqyah syariah ini yang bertujuan insya Allah akan memberikan semangat buat Bapak Ibu untuk kembali kepada fitrahnya, kepada jiwa yang mungkin selama ini jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana ternyata ruqyah syariah itu sangat bermanfaat dan juga sangat-sangat memberikan ketenangan jiwa dan juga memberikan pahala yang berlipat-lipat, yang dimana sebelum kami ke ruqyah mandiri nantinya, ya, ruqyah mandiri, insya Allah kami akan sampaikan sedikit kenapa kita diberikan sebuah kesulitan hidup, sakit. Nah, kita akan mereview terlebih dahulu. Bisa jadi sakit yang selama ini kita hadapi merupakan peringatan. Yang pertama itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi kita begitu lupa dengan Sang Pencipta yang memberikan rezeki, yang memberikan nyawa, yang memberikan kesehatan, yang mematikan, yang membangkitkan. Kita lupa, sehingga ketika kita sakit tiba-tiba yang terfikirkan
dokter siapa, rumah sakit mana, obatnya berapa juta, kan seperti itu gitu. Kita lupa bahwasanya ini penyakit bisa jadi kita lupa karena Allah Ta'ala. Kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya bagaimana cara menyembuhkan orang yang sakit karena lupa? Maka diingatkan. Ketika seorang hamba tadi ingat, maka penyakit yang selama itu tertanam akan Allah cabut. Itu cara menyembuhkan. Yang kedua, sakit sebagai penggugur dosa. Karena kita mungkin di masa silam, sebagaimana di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Bahwasanya segala musibah yang datang kepada kita bisa jadi karena dosa dari tangan kita, dan Allah hapuskan dosa-dosa di masa silam. Itu yang kedua. Yang ketiga, sakit sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang sholatnya rajin, kok sering sakit-sakitan. Jadi sakit ini bukan serta-merta sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hina. Tidak, justru sakit ini adalah sebagai ujian yang diberikan kepada orang-orang yang muslim supaya naik kelas, naik derajat. Karena surganya Allah itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang itu surganya untuk penghafal Quran, itu surga yang mereka berpuasa terus, menjaga sholatnya, terus apalagi kepada ibu-ibu ini Allah menawarkan 9 pintu surga langsung jikalau dia melakukan sholat, puasa, dan terutama adalah berbakti kepada sang suami. Masya Allah. Dan sakit sebagai ujian ini ditujukan juga kepada para nabi dan rasul. Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW semuanya mengalami namanya ujian. Nabi saja dapat ujian, diusir, terus difitnah, dihina, dilempari kotoran. Seorang nabi. Bagaimana dengan kita? Kita yang jauh dari Allah, kita yang sering berbuat maksiat, kita yang sering merendahkan sholat, mau nyepelekan, nantilah, jam nanti lah, pas lagi azan nanti dulu, pas lagi tidur lagi bangun sudah duha misalnya. Tetapi kita ketika kena ujian, ya Allah dosa apa? Ya Allah sehingga Engkau mengirimkan sakit seperti ini, gitu kan? Dan kita pengen minta surga Firdaus. Nah, maka ini yang perlu kita koreksi. Yang keempat, sakit menjadi azab bagi mereka yang tidak beriman, mereka yang sombong dengan kekayaannya, mereka sombong dengan intelektualnya, enggak meyakini adanya Allah, enggak beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, maka ketika orang itu pengen sembuh, jikalau dia itu tersungkur dan sujud minta ampunan sama Allah Ta'ala, baru Allah berikan cabut tuh sebuah sakit tadi. Yang terakhir adalah sakit menjadi jalan kematian, dan ini sunnatullah, tidak bisa kita hindari. Saya juga mengalami sakit, rekan-rekan juga mengalami sakit, dan ini adalah jalan menuju kematian. Walaupun kita ke rumah sakit yang ternama, pengobatan yang termutakhir, dokter yang spesialis pun, jika Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan meninggal karena sakit, maka ini menjadikan keberkahan dan juga penghapusan dosa dari orang-orang yang melakukan dosa, ya seperti itu. Itu untuk preliminary, ya, untuk introduction saja. Yang berikutnya kami akan membahas penyakit, ya. Ada 2 jenis penyakit jasmani, penyakit jasad, dan penyakit rohani. Nah, ada 2 jenis penyakit. Nah, penyakit jasad ini atau dinamakan dalam bahasa Arabnya daun, ya, penyakit daun atau penyakit jasad.
Nah, penyakit jasad ini diobati dengan sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Karena kita kan tersusun dari unsur tanah, maka obatnya pun juga dari unsur tanah pula. Dan Allah memberikan silakan kalian cari pengobatan, cari obat yang ada di permukaan bumi. Herbal, nutrisi, obat-obatan. Nah, ini dinamakan kalau dalam bahasa Arabnya dawa. Itu obat-obat fisik. Tetapi obat fisik ini tidak serta-merta langsung diminum, dimakan. Ada perantaranya, orang ahlinya, yaitu tabib, dokter, mantri, apoteker, mereka yang diberikan Allah Ta'ala tentang keilmuan obat-obatan yang digunakan bumi ini untuk dikonsumsi. Jadi tidak serta-merta aku obat sakit kepala dikasih obat ambeien, tidak nyambung ya, seperti itu. Yang berikutnya terutama adalah siapa yang menyembuhkan? Tetap Allah. Nah, ini yang melalui perantara. Penyakit yang kedua, penyakit pertama ini ciri-cirinya nyata, terdeteksi oleh medis dan terlihat. Nah, ini penyakit jasad. Contoh penyakit di dalam perut, jantung, otot, tulang. Kalau misalkan patah tulang, berarti kan penyakit jasad. Nah, obatnya adalah sesuatu yang ada di muka bumi, tidak bisa diruqyah. Kalau patah tulang diruqyah sampai ruqyah yang handal pun sampai gumoh pun ya nggak nyambung, karena salah kurang tepat dalam penanganan. Nah, ini untuk penyakit jasad. Ini ada medis tradisional, okay. Nah, ini ada herbal, ada kurma, okay. Kurma yang hitam seperti ini. Karena layarnya minimalis, nih, masya Allah. Ya. Jadi kurma ajwa ini dikonsumsi bagi mereka-mereka yang punya penyakit sihir mengenai jasad. Contoh misalkan kalau dideteksi dokter kok nihil tidak ada pengaruhnya, atau mungkin penyakitnya misalkan di bagian tangan sudah dioperasi, tetapi masih muncul lagi terus sampai dokternya kewalahan, kebingungan. Nah, berarti ini ada sumber penyakit sihir yang mengenai jasad, yaitu dinamakan sihir marid atau sihir penyakit. Maka obatnya bagi jamaah yang merasa penyakit sihir, mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap pagi. Nah, ada nggak? Oh, masya Allah, sudah disediakan, masya Allah. Ya. Nah, alhamdulillah. Yang berikutnya ada madu Yaman, daun bidara. Wah, ini sekarang sudah marak dan banyak ya, terutama di pojokan dari Global Living, di rumahnya Mas Andri juga sudah ada ya. Masya Allah. Minumannya kan sudah di bidara ya. Oh, masya Allah. Nah, ini bagi yang punya penyakit sihir, mengkonsumsi daun bidara ini luar biasa, berefek langsung. Ini berefek. Apalagi kalau misalkan punya penyakit kulit. Nah, itu maka petik 7 lembar daun bidara, direbus atau di blender, terus dicampur ke bak, dibacakan ayat Al-Quran, terus dimasukkan ke dalam kamar mandi, rendam atau bermandi. Nah, itu ada habatus sauda, ya seperti itu. Nah, itu untuk penyakit jasadnya, dan juga bajakan. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah melihat pohon ini ya, bajakan atau kayu akar. Biasanya ini ditemukan di Sulawesi atau Kalimantan. Ini untuk penyakit kanker, dan juga diabetes. Nah, kalau untuk penyakit kanker, dia menggunakan bajakan tampala. Kalau kalawit untuk yang tumor ganas, nah itu dikonsumsi. Nah, yang kedua penyakit rohani atau dinamakan penyakit kolbu. Nah, penyakit kolbu di dalam ibadah ini dinamakan penyakit marah. Contoh sering marah-marah, dendam, hasad. Mungkin ada yang menyampaikan ini orang sumbu pendek, ya kan? Tiba-tiba marah gitu, muncak gitu kan.
menit pertama dia baik, menit berikutnya dia marah-marah, menit berikutnya nangis-nangis. Atau ketika diajak ngobrol nyambung, tiba-tiba dia udah mulai kemana-mana nih, ngobrolnya nggak arah kemana-mana. Terus juga yang sering dadanya sesak, tapi bukan penyakit paru-paru bukan, tetapi kok rasanya kok sempit banget ya. Aku hidup kok flat terus, nggak ada biasanya ceria, kok tetap mengurungkan diri, ya kan? Di mana ada keramaian, di situ aku menghilang. Mojok, tutup pintu, tutup korden, matiin lampu, nyalain lilin. Nah, penyakit-penyakit dalam dada ini, penyakit stres, penyakit stres ini, maka obatnya adalah sesuatu yang tidak ada di permukaan bumi. Karena yang diserang adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tidak nampak. Nah, obatnya adalah yang berasal dari langit. Contoh Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat yang Allah turunkan melalui malaikat. Maka malaikat itu menjadi malaikat yang paling sempurna di antara malaikat yang lain. Terus turun di bulan tertentu, maka bulan itu bulan yang penuh berkah. Turun kepada manusia, manusia itu menjadi manusia yang sempurna, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ke air seperti ini, airnya jadi mahal, ya kan? Airnya jadi sesuatu yang berkah. Bagaimana nanti ketika kami bacakan Al-Quran dan turun di dalam kalbu bapak-bapak ibu, maka Allah berkahi kalbu bapak ibu. Masya Allah ya. Nah, obat langit ini dinamakan Syifa. Dan siapa yang menyembuhkan? Asy-Syafi atau sang penyembuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-cirinya adalah abstrak, tidak nyata, tidak terdeteksi. Ini yang diserang biasanya ada 3 macam. Yang pertama diserang mental, jiwa, dan syahwat. Mental yang diserang, jikalau dia itu mentalnya itu minderan, pemurung, berkesedihan terus. Nah, ini yang diserang adalah mental. Kalau jiwanya, dia nggak bisa ngobrol, ya seperti itu. Syahwat, misalkan pedofil, melihat jemuran daleman langsung keluar syahwat, ya. Ini gangguan di syahwatnya. LGBT, homo. Nah, itu termasuk penyakit syaitan yang menyerang syahwat. Nah, bisa gangguan gaib, gangguan kena sihir, dan juga gangguan yang tidak terdeteksi. Misalkan kita sudah bertahun-tahun ke dokter, ke para medis, tapi dokternya bilang nggak ada. Dia suruh nihil. Maka ini sebuah jawaban yang Allah berikan selama ini, bahwasanya manusia sudah tidak mampu lagi. Artinya kita harus berdoa kepada mereka yang dia yang mampu. Yang dimana sesuatu yang mustahil menjadi mustajab, yaitu salah satu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena rata-rata ruqyah itu ketika sudah makan, sudah ngeluarin uang banyak, puluhan juta, dan belum ada respon hasil, maka kita baru kembali sama Al-Quran. Nah, ini kan kembali, ya. Harusnya kalau kita awal kena sakit, maka kita yang pertama dulu kita dengan ruqyah. Nanti insya Allah kita akan planning ruqyah mandiri, ya, insya Allah. Yang berikutnya ada penyakit yang ketiga, yaitu penyakit psikosomatis. Nah, ini yang mungkin sering kita alami tapi jarang kita dengar. Psikosomatis yaitu penyakit psikis yang berdampak kepada jasad, penyakit rohani tetapi berdampak pada jasad. Contohnya jantung. Nah, kalau dari medis kan berarti adanya lemahnya jantung, bocornya jantung, kan seperti itu. Sumbernya dari mana? Dari ruang kalbu. Dapat kabar buruk dadakan, dapat kabar baik pun juga penyakit jantung. Nah, seperti itu.
penyakit lambung. Nah, kalau dari medis adanya iritasi di lambung. Kalau dari pandangan ruqyah syariah, dari ruang kalbu yang sedih, yang lagi dalam ketakutan, dalam keadaan tertekan, ini, maka adanya hormon di dalam asam, di dalam lambung yang mengeluarkan asam yang berlebihan. Sedangkan cairan asam ini kalau kita celupkan jari kita, maka kulit kita akan melupas. Itu dari asam. Nah, bagaimana jika seseorang yang lagi stres, asamnya naik, lambungnya itu yang harusnya adanya makanan, adanya sesuatu yang dihancurkan, tetapi karena orang yang lagi dalam keadaan stres itu kan untuk makan pun nggak nafsu makan, sehingga yang dihancurkan adalah lambung itu sendiri. Seperti itu. Vertigo ini biasanya hubungan erat dengan lambung. Biasanya orang yang penyakit lambung di bagian kepala pun juga seperti. Dan juga sebaliknya, ketika orang yang vertigo, penyakit lambungnya pun juga kena. Nah, seperti itu. Skizofren, penyakit gila, penyakit ayam. Yang diserang bukan jasadnya, tetapi ruang kalbu. Dari kalbu menyerang ke syaraf. Seperti itu. Penyakit lupus, insomnia, orang yang susah tidur karena penyakit di dalam kalbu, terbawa pikiran, sehingga ketika malam mungkin masih memikirkan adanya musibah, adanya tadi sama teman-temannya, mungkin sama tetangganya ada pertikaian, cekcok di kantor, ya, seperti itu. Nah, ini namanya penyakit psikosomatis. Jadi seperti itu. Terus kemarin juga ada yang mempertanyakan tentang, Ustadz, saya pernah dengar kalau misalkan di ruqyah itu nggak masuk surga. Nah, seperti itu, ya. Maka kita akan jelaskan mengenai dalilnya sebelum kita masuk ke ranah apakah benar kalau di ruqyah itu nggak masuk surga. Ini slide-nya sekitar 200-400an lebih. Nah, jadi kami hanya mengambil yang penting saja. Baik, kita akan menyampaikan tentang dalil ruqyah itu ada nggak sih di dalam Al-Quran. Nah, maka kita akan sampaikan dengan dalil yang sahih dan kuat. Yang pertama Al-Quran. Yang pertama adalah di dalam Quran surat Fussilat ayat 44. Kedua, Quran surat Al-Isra 82. Dan yang ketiga adalah Quran surat Yunus 57. Nah, ini yang menjadikan patokan pertama kali Al-Quran sudah membocorkan bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat buat kita. Mari kita lihat. Yang pertama, di Quran surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah, bagi segenap orang-orang yang beriman, Al-Quran menjadi petunjuk dan juga obat. Qul, katakanlah. Jadi Allah itu langsung mengajari sama kita. Qul, katakanlah ya. Qul huwa lil ladzina, ya, bagi segenap amanu, orang-orang yang beriman. Jadi ada syaratnya Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa diruqyah. Bagi mereka yang takut dengan Al-Quran, mereka yang tidak yakin dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun juga tidak akan berefek. Nah, jadi ada syaratnya. Yang berikutnya di Quran surat Al-Isra 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, ini ada lil mu'minin, kami garis bawahi. Yang artinya kami turunkan dari Al-Quran ini yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang
mukmin. Jadi ada syaratnya lagi. Kami turunkan Al-Quran menjadi penyembuh. Penyembuh ini bukan hanya obat. Kalau obat itu sakit flu dengan obat, sakit lambung dengan obat. Tetapi kalau penyembuh itu semua. Misalkan kalau orang yang lagi sendiri, berarti penyembuhnya apa? Ditemani. Kalau yang punya banyak hutang, penyembuhnya dilunasi, kan seperti itu. Orang yang stres, maka dia digembirakan, dibahagiakan. Nah, ini Al-Quran jadi global, ya, global. Dan rahmat. Jadi kita dapat 2 poin. Penyembuh kita sembuh dari Al-Quran. Yang kedua kita mendapatkan pahala, mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat. Yang dulunya kita jauh dari Al-Quran, ketika kita sakit, terus ada yang membaca Al-Quran di ruqyah, ternyata sekarang beliaunya jadi hadir di masjid, sering membaca Al-Quran, ikuti kajian. Ini penyembuh dan juga rahmat. Wah, masya Allah, ini orangnya yang dulunya jauh dari masjid sekarang sudah ke masjid terus. Ini masya Allah, ini kenikmatan yang tidak bisa kita bayar, kita dapatkan hanya dengan uang, tidak bisa. Tapi kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, ini merupakan keberkahan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah di dalam Quran Yunus 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran min rabbikum, dari Tuhanmu, wasyifa, dan penyembuh. Ya kan? Lima fi sudur. Sudur itu adalah penyakit dalam dada. Sudur itu dalam dada. Sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi 3 dalil tadi dari Al-Quran bisa bekerja bagi mereka-mereka yang beriman. Itu syaratnya. Sekarang kita ambil dari hadis. Ada 3 pandangan hadis fi'iliyah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ya. Jadi ini fi'iliyah, takririah, dan qauliyah. Ada 3 aspek. Yang pertama fi'iliyah, ya. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Kita akan membedah pertama dulu tentang ruqyah. Jadi biar tidak salah paham, kita tidak salah alamat. Nanti kalau di ruqyah itu, oh ini ruqyah ini bagus, padahal itu dilarang. Nah, karena di dalam masyarakat ini ruqyah itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Jangan sampai kita nanti terjerumus kepada yang syirik. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita akan mengetahui apa itu namanya ruqyah. Ruqyah itu berasal dari kata ruqa. Ruqa itu adalah jambi-jambi. Jambi-jambi ini perkataan-perkataan yang mengandung sihir, sesuatu yang mengubah dari yang mustahil menjadi mustajab. Dan ruqyah ini atau ruqa ini sebelum Islam datang. Siapa yang mengajarkan sihir? Ada 2 malaikat. Bapak Ibu bisa membuka Quran surat Al-Baqarah ayat 102, yang dimana malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan tentang sihir, ya, dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi perkataan sihir itu semenjak Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di zaman sebelum Islam datang, mereka menggunakan perkataan-perkataan itu untuk menyembuhkan, untuk bertarung antara sihir hitam dan sihir putih. Itu jadi manusia diajarkan oleh malaikat tadi untuk membantu menyerang sihir gelap, sihir hitam ini. Nah, tetapi banyak problematika, banyak kesyirikan di dalamnya, sehingga ketika Islam datang, ketika diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membatasi yang syirik ini yang diperbolehkan, maka Rasulullah SAW menyampaikan, Inna ruqa wa tima wa tiwala syirkun.
Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum Rasulullah itu diangkat, banyak kesyirikan menggunakan bacaan-bacaan awal untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Tetapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, dibatasi. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Zaman dulu ada tulisan Arab, dituliskan ke kertas, dilipat, dikalungkan di bayi, di dinding ditempel Asmaul Husna, di bawahnya ada nama anjing Hitler, terus di bawah pojok kanan kiri ada raja. Terus ditempelkan biasanya di warung-warung supaya mendapatkan pelanggan banyak, rasanya enak segala macam. Nah, ini dan masih banyak ternyata Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu hadir di warung, lihat ada raja zina, segera pulang. Mungkin kalau versi-versi mereka itu di apa? Diludahi sama pocong. Ada yang orang yang itu diludahi pocong. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Terus pengobatan dibacakan Al-Quran yang dituliskan, terus dicelupkan di dalam air, terus diminum. Nah, ini tidak boleh. Dituliskan dalam kertas, dimasukkan dalam air. Nah, ini syirik. Nah, itu perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah. Maka Rasulullah menyampaikan sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Ini asal muasalnya. Dan Rasulullah SAW pun meruqyah pada seseorang yang dimana lagi kena penyakit gila, penyakit ayat. Nah, ini kita ada redaksinya juga di dalam hadis riwayat Ahmad 20.237 dan Ibnu Majah 3.539. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, aku berada di sisi Nabi SAW, kemudian datanglah seorang Arab Badui dan berkata, wahai Nabi Allah, saya mempunyai seorang saudara laki-laki yang sakit. Nabi bertanya, apa sakitnya? Dan dia menjawab, dia terkena penyakit gila. Nabi bersabda, bawa dia kemari. Kemudian dia dihadapkan kepada beliau dan Nabiullah SAW membacakan ayat-ayat ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-4. Ya, ini ayat-ayat yang dibacakan dan kami gunakan untuk ruqyah. Nah, Bapak Ibu silakan nanti mengcopy, bisa menghafalnya. Ya, kalau belum hafal silakan juga dibaca. Ya, untuk keluarga kita minimal. Jadi kita nanti berpangku atau tergantung kepada ruqyah. Yang kami harapkan Bapak Ibu setelah selepas pengajian ini bisa dipraktekkan di rumah. Nah, nanti kalau bereaksi, nah silakan menghubungi rekan-rekan di sini. Beliau sudah membantu, ya, sudah memberanikan diri dan mendedikasikan untuk para jamaah yang dalam keadaan kesulitan dalam ruqyah. Nah, nanti bisa menghubungi beliau. Ya. Yang berikutnya dalil ruqyah pandangan fi'liyah atau perbuatan Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW apabila ada orang sakit di antara kami, beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya, kemudian beliau berkata, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, ishfi wa anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan illa yughadiru saqama. Ini dibaca 3 kali, ya. Maka ya Allah, hilangkan penyakit ini, wahai penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah. Engkau yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari sahih. Ya. Yang berikutnya ruqyah mandiri dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, maka beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan memusatkan ke seluruh wajah, seluruh tubuh. Dan Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukan hal ini. Hadis riwayat Bukhari 5307. Jadi Rasulullah langsung menyampaikan kepada Aisyah dan disampaikan seluruh umat ketika hendak tidur,
Ya, kita membaca 30 itu ditiupkan, nanti kita juga praktekkan, diusap seluruh tubuh, disuarakan, ya, disuarakan. Nah ini silahkan mulai malam ini dipraktekkan, diulang-ulang ya minimal 3 kali. Kalau misalkan ada yang panas dalam tubuh, ada yang masuk mual-mual, berarti perlu follow up, perlu tindakan lanjut di ruqyah atau ruqyah sendiri ya. Lalu Rasulullah juga meruqyah cucunya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meruqyah Ishak dan Ismail ya. Jadi ini bisa dibacakan kepada anak-anak kita, anak kecil yang mungkin sering nangis di jam-jam tertentu, ada memandang di pojokan rumah kita. Nah, maka membacanya dengan wa'idzuhuma. Ini bisa digendong, bisa digendong atau pas lagi tidur kita sentuh di ubun-ubunnya. Kita membaca wa'idzuhuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah, wa'idzuhuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahamah wa min kulli ainin lamah. Sudah apa? Nah ini buat Bapak Ibu untuk bisa mempraktekkan kepada anak-anak yang kita sayangi ya, karena anak-anak ini masih lucu-lucunya, masih rentan dengan penyakit, masih rentan dengan gangguan syaitan. Bukannya anak ini yang masih suci, bukan, tetapi justru anak masih kecil ini banyak serangan-serangan dari luar. Tetangga yang nggak senang, ya kan, keluarga kita punya ngomongan, wah ini kan bagi tetangga yang gedek, wah ini gimana caranya? Berhati-hati dengan foto yang sering dipajang, di-upload di Facebook, di media sosial, di TV, di handphone, ini berhati-hati. Yang berikutnya juga sunat takrir ya. Nah, jadi Sa'id Al-Khudri ini ruqyah pimpinan suatu kaum yang terkenal di kitabul Al-Lisan dengan Al-Fatihah dan mengumpulkan ludah-ludahnya hadiah sekelompok kambing dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Sa'id Al-Khudri ini melakukan perjalanan. Di perjalanan itu bertemu dengan pimpinan suatu kaum yang terkena bisa ular. Dan disitulah Sa'id Al-Khudri ini meruqyah dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak hafal Al-Quran, cukup membaca Al-Fatihah, dibacakan, terus ditiupkan setelah selesai. Jadi 3 kali atau 7 kali. Di dalam hadis yang lain ini menyampaikan Sa'id Al-Khudri membaca Al-Fatihah 7 kali, terus ditiupkan, diminumkan. Ini bisa menjadi obat sudah. Nah, ini bisa dipraktikkan. Dan membacanya jangan terburu-buru. Ya, misalkan contoh. Yang biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bla 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 bla. Wallahi. Coba dibedakan dengan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiupkan. Lebih enak mana? Pertama, kedua? Kedua aja ya, insyaallah. Nah ini sudah menjadi obat sudah, tinggal diminumkan saja. Nanti dirasakan, nanti kita coba bareng-bareng ya. Kita coba bareng-bareng sebelum kita ruqyah. Kita meminta waktu 5 menit lagi sebelum kita ruqyah mandiri, kita membuat air ruqyah. Jadi Bapak Ibu yang sudah disediakan air mineral ini, Masya Allah, nanti dipraktekkan di rumah, diminumkan sama keluarga kita yang sakit, bisa disentuhkan di permukaan yang sakit, misalkan di pandangannya, maka bisa direndam. Nah, untuk yang Bapak Sulaiman bisa dirutinkan 5 menit sampai 15 menit untuk merendam direndam ditutukan dengan air yang sudah diruqyah ataupun dengan air zam-zam.
Nah, bismillah. Dengan kita niatan untuk mendekatkan kepada Allah dengan Al-Quran, selain kita nantinya di Allah angkat penyakitnya, bismillah. Yang kedua adalah kita mendapatkan keberkahan dari ayat yang kita baca. Oke. Yang berikutnya, nah, ini tentang Rasulullah SAW membolehkan meruqyah. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang dari kami pernah disengat oleh kalajengking, dan ketika itu kami sedang bermajlis bersama Rasulullah SAW. Maka berkatalah seseorang, wahai Rasulullah, bolehkah aku meruqyah? Beliau bersabda, barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Hadisnya sahih, hadis bagus. Yang berikutnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada masa jahiliyah aku pernah melakukan ruqyah atau jampi. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Beliau menjawab, i'idhu alayya ruqakum la ta'sa birruqa ma lam takun syirkan. Perlihatkanlah jampi kalian kepadaku, tidak mengapa dengan jampi selama bukan perbuatan syirik. Jadi Rasulullah membolehkan ruqyah. Hadis riwayat Abu Daud 3388. Sahih. Nah, ini yang menjadi polemik di masyarakat. Jangan diruqyah, nanti nggak bisa masuk surga. Ini tidak ada dalilnya, mengarang. Atau ustadznya menyampaikan, dan ada beberapa oknum yang mereka menyampaikan dalil 5 menit. Ya, jangan kamu ruqyah, nanti kamu nggak masuk surga. Kami menjelaskan 15 menit lebih untuk menjelaskan ini. Bagaimana dampaknya orang-orang yang tidak mengikuti sunnah, padahal itu dibutuhkan. Itu ruqyah. Nah, ini asal muasalnya polemik ruqyah dilarang. Bukan dilarang, tetapi mereka yang masuk surga tanpa hisab. Jadi di dalam hadis ini kan nggak kelihatan ya, membacakan sini ada tulisan adanya. Jadi Rasulullah SAW itu diajak oleh malaikat Jibril untuk dilihatkan kondisi umat di akhir zaman besok, di yaumul hisab, yang dimana Rasulullah SAW ini ditampakkan pengikut seorang nabi yang begitu banyak yang masuk surga tanpa hisab. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya kecil sedikit yang masuk surga tanpa hisab. Dan disitulah Rasulullah khawatir, ya, ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya, ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Nah, dan disitulah siapa mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah bertatayul atau bertahayul. Misalkan di rumah kita ada kuku-kuku hitam atau apa nih, jangan-jangan ini nggak boleh. Nah, seperti itu. Ini bertatayul namanya. Atau kalau orang Arab di sana itu kalau mau keluar rumah, setiap rumah itu ada burung, yang dimana sebelum keluar rumah burung itu dilepas. Nanti dia pergi kemana, berarti itu perjalanan yang baik. Misalkan pergi ke arah timur, jadi orang itu harus pergi ke arah timur untuk mendapatkan keberkahan. Nah, ini namanya bertatayul, ya, menganggap sial pada binatang. Dan tidak pula meminta melakukan terapi dengan T. T itu apa? Mengobati penyakit tapi dengan besi yang dipanaskan terus ditempelkan di luka untuk merapatkan luka, untuk operasi gitu. Itu namanya T. Sedangkan kepada Allah mereka bertawakal. Nah, ini hadisnya sahih Bukhari 5270 dan juga hadis riwayat Ahmad 3615. Jadi ini asal masalahnya.
Nah, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ruqyah syirkiyah. Gitu, yang menurut syirik. Tetapi mereka menganggapnya semuanya sama. Wah, ini ruqyah itu semuanya sama, nggak boleh diruqyah. Bagaimana mereka yang kena sihir? Nah, bagaimana mereka kena sihir? Apakah berdiam? Maka kita berupaya untuk melakukan ruqyah. Ruqyah itu disunahkan. Rasulullah juga meruqyah. Artinya ini tidak dilarang. Ya seperti itu asal muasalnya. Nah, sedangkan Rasulullah ini malah menganjurkan kita untuk berobat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad 278, hadis riwayat Abu Dawud 3855, hadis riwayat At-Tirmizi 2039. Berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali meletakkan pula obatnya, kecuali penyakit itu. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat itu. Lalu berikutnya di dalam hadis riwayat Muslim, fi kulli da'in dawa fa idza asaba dawa'u da bara'a bi'idznillahi 'azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Akhirnya ini anjuran. Nah, ini contoh ruqyah syirkiyah. Ini ada azimah, ada pusaka, keris kecil. Kalau keris kan tujuannya untuk berperang. Nah, keris cilik bukan tergatal, menggaruk-garuk keroi misalnya. Nah, maka ini dialihfungsikan. Ini tidak boleh. Nah, terus ada seperti ini deh, Asmaul Husna, terus di bawahnya ada nama anjing. Di pojok bawahnya juga ada azimah raja. Ini tidak boleh, ya, dilarang. Terus juga, nah ini banyak sekali. Raja dituliskan di badan, susuk dimasukkan di sini, di pipi. Terus juga untuk biasanya ini di masyarakat, ibu hamil suruh bawa peniti, gelang, gerambang bawang, ini syirik semua, tidak boleh. Nah, untuk bapak ibu yang belajar dukun, ya, ini salah satu ya, belajar bahasa dukun, ya. Tulisan-tulisan ini dituliskan di kertas, terus dimasukkan, dan setiap huruf ternyata ada jumlah jinnya. Misalkan alif jinnya 1, ba jinnya 2, ja jinnya 3, dan seterusnya. Nah, ini perhitungannya. Ini dituliskan rumusnya seperti ini. Ada sekitar 258 jin modal. Nah, jadi kita ternak jin sebanyak 258. Kita ternak anak 1 mumet, pusing ya kan? Ini ternak jin 258 jin kodam dalam tubuh kita secara tidak sadar. Kita menerima itu dari orang pintar atau bahkan mereka yang mengaku ustaz tetapi seperti ini. Nah, ini maka kita adanya perjanjian menerima jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebagaimana tadi Bapak Muhammad Sumarjo tadi menyampaikan, betul, jin itu masuk ke dalam darah kita. Dalilnya sahih. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Memang betul. Jadi nanti jangan heran, nanti kalau di ruqyah ada yang panas tubuhnya, ada yang bergerak-gerak dalam tubuhnya, ada yang menusuk-nusuk dalam dadanya misalkan. Nah, itu karena apa? Karena syaitan yang sudah bermain di dalam darah kita. Maka mungkin nanti kami akan sentuh atau dari panitia juga akan menyentuh, menempuk atau memukul. Tapi ini bukan KDRT, bukan kekerasan. Memang banyak teman-teman yang memang dipukul enak gitu, nyaman gitu. Gimana yang dipukul? Masya Allah, ya kan? Nikmat gitu, nikmat luar biasa. Tetapi yang melihatnya itu serem. Tapi bagi mereka yang dalam gangguan ini nikmat sekali. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Karena ada pertanyaan seperti itu dan kami jawab dengan dalil.
supaya rekan-rekan itu menjadi yakin bahwasanya ruqyah itu memang disunahkan. Yang tidak diperbolehkan mengandung syirik, tidak boleh. Menanyakan ibu kandung biasanya, memindah penyakit, tidak boleh. Hewan tertentu disyaratkan, ini tidak boleh, ini syirik termasuknya. Ada weton, ditanyakan weton lahir hari apa, tanggal berapa, ini tidak boleh. Terus dalam pengobatannya bisa melihat kalangan jin si ustadznya, ini tidak boleh. Jadi ketika ustadznya itu bisa melihat goib, pertama kali yang diruqyah adalah ustadznya dulu, gangguan ustadznya. Karena banyak dalil dan Al-Quran yang menjelaskan orang-orang yang mereka normal, fitrahnya tidak bisa melihat goib. Nah, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30, ya, Quran surat Al-Isra, Yunus, banyak sekali yang menjelaskan tentang sesungguhnya Allah hanya memberikan kepada mereka-mereka Nabi dan Rasul saja. Kalau manusia tidak ada. Walaupun dia ini namanya karomah, tidak ada karomah, tidak ada rohah. Yang ada adalah mereka adalah gangguan. Dan itu saja. Ada yang dipertanyakan untuk Bapak Ibu? Sudah clear ya masalah tentang tadi kebimbangan. Nanti di ruqyah nggak masuk surga, subhanallah ya kan? Kita nggak di ruqyah pun surga itu masih awan-awan gelap ya kan? Apalagi yang dihisab pertama kali adalah sholatnya. Ya, mau nggak di ruqyah pun juga belum tentu bisa masuk surga. Kami pun yang ruqyah pun juga belum tentu masuk surga. Bisa jadi banyak dosa-dosa ya, mungkin ada yang menyinggung, nah, seperti itu. Nah, ketika ada yang dipertanyakan, kita akan lanjut dengan ruqyah mandiri. Nah, Masya Allah. Nah, sebelumnya buat rekan-rekan silakan mengambil air wudhu, ya, karena di ruqyah mandiri dilanjut dengan ruqyah massal. Seperti itu. Nah, ini bisa nanti kita bereskan. Kita kasih waktu 5 menit ya. Kita bilang sama moderator. Iya, terima kasih. Kita sekarang ke ruqyah mandiri, kemudian dilanjutkan dengan ruqyah massal. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki wudhu, silakan tetap di tempat. Yang berada di dalam musola ada garis hitam, masing-masing menempati di garis-garis hitam. Ya, kalau bagi ibu-ibu, ya garis hitam kita menghadap ke kiblat, ya sesuaikan menghadap ke kiblat. Bagi yang sudah tidak memiliki wudhu, silakan berwudhu di sebelah selatan masjid. Kalau yang masih silakan. Kalau bagi ibu-ibu bisa menyesuaikan di luar untuk menghadap ke arah kiblat, memberikan jarak di depan, kanan, kiri. Ya. Silakan Pak menempatkan posisi di depan terlebih dahulu. Iya, di aja Pak, di atasnya. Silakan Pak di posisi tempat di depan.
Ini mah ada mah kelas ini. Bagi bapak yang sudah berwudu atau masih berwudu dapat menempati posisi duduk di garis hitam, kemudian membawa minum air yang 600 ml. Nanti kita gunakan untuk ruqyah mandiri. Nanti akan dipandu oleh guru kita. Ya buat teman-teman plastik juga bisa ya. Untuk plastik juga bisa ya nanti biar akan kita kembalikan plastik untuk persiapan nanti pada saat yang masal. Belum, filmnya belum mulai Pak. Belum mulai Pak. Duduknya di depan yang garis hitam Pak ya. Nanti kalau suatu ketika ada yang tiba-tiba terbaring nggak kena. Aja aja Pak. Silakan. Ya. Silakan Pak, ada garis hitam Pak, bisa duduk di depan garis hitam. Ya, mungkin ibu bisa menyesuaikan. Ya, ya. Kalau enggak akan naik ke atas saja Bu, di atas sini atau sini. Ya silakan Bapak masuk ke dalam Pak. Yang di dalam masih kosong Pak, masuk ke dalam atau enggak di sayap-sayap Pak, di sayap-sayap sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya silakan Pak. Silakan Pak, ya Pak, duduk aja Pak ya. Iya, pastikan sudah membawa air mineral ya yang berbentuk botol dan membawa ada diberikan plastik ya. Iya. Sudah. Mau datang dia. Terbang dia terbang. Terbuka atau tertutup? Nanti terbuka. Bismillah. Buat Bapak Ibu yang sudah mendapatkan air mineral dan juga air Rakonya dibuka. air udara, masya Allah. Dikumpulkan mungkin 1 galon bisa, masya Allah. Nanti bisa dibawa rumah. Dan juga mempersiapkan kresek jikalau rekan-rekan ada yang dikeluarkan buat oleh-oleh di rumah. Ya. Kalau nanti misalkan kurang bisa meminta ke panitia, ya. Atau kalau kurang misalkan pakai ember, silakan. Kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain bisa membuka tutup botol dari air mineral ini, ya, supaya gelombang suaranya bisa masuk secara sempurna.
Nanti kita bersama-sama membuat ayat ruqyah yang dimana rekan-rekan juga ikut berpartisipasi. Kalau kami bacakan semua berarti kan kami yang ruqyah. Tapi dengan rekan-rekan memegang botol sendiri, nanti didekatkan dekat mulut, dan setiap selesai membaca ayat Al-Quran ditiupkan. Nah, ditiupkannya bukan pelan-pelan tapi seperti ini, ya. Jadi ada percikan-percikan dari mulut kita sendiri, diminum sendiri, umat sendiri. Nah, kan ini pakai. Coba rekan-rekan diminum terlebih dahulu menggunakan tangan kanan, ya. Baca Bismillah, Bismillah. Meneguk beberapa terlebih dahulu. Masih netral, ya? Masih netral. Nah, jadi ini belum dicampur apapun, belum diracuni oleh panitia. Maka insya Allah nanti ketika kita mulai bacakan, apa yang dibacakan nanti? Yang pertama Al-Fatihah sebagai ulul kita, pembuka Al-Quran, ya, induknya dari Al-Quran. Yang kedua adalah membaca ayat kursi atau Al-Baqarah 255. Ya. Habis itu membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Dan setiap selesai membaca ditiupkan di permukaan air ini. Ya. Sudah bisa disiap mulai? Siap, ya? Kita mulai membaca Bismillah dan rekan-rekan juga ikut, ya, ikut. Dikeraskan tidak apa-apa biar gelombang suaranya kuat. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu kan? Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan? Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
وقد ومن